apa beli dari TBM? Beli sendiri dong. Mana ada kampus yang ngerjain. Ini kulitnya bisa yang 1 cc, bisa yang 3 cc ya. Tergantung besarnya Luka. sama kita nyiapin alatnya dulu. Kalau spuit nggak harus steril ininya, yang penting jarumnya. Ini takom satu lagi. Ini komnya diisi povidone dan juga NaCl. Nah, alatnya itu ada ini yang tajam-tajam. Nah, ini kan ada yang lekuk ini dia gunting benang. Nah, ini namanya needle holder atau nail holder. Ini lem arteri. Kemudian ini sama yang bengkok, lem bengkok. Kemudian nggak ada gunting jaringannya, nggak ada. Nah, ini nih. Nah, ini ada bagian yang tumpul, ada bagian yang tajam, ini gunting jaringan. Jadi yang nempel di jaringan itu bagian yang tumpul ya. Terus ini juga bisa sih, ini ada ininya, lebih enak yang kayak gitu. Terus ini klem chirurgis yang ada giginya. Ini klem anatomis. Cara megang klem seperti megang pulpen atau sumpit. Kemudian megang instrumen selain itu 1 dan 4. Ini ya. Oke. Nah, kita holding jarumnya itu pakai needle holder. Mana tadi? Nah, nih needle holder dia berbeda dengan klem. Dia lebih pendek tapi lebih tebal. Kalau klem dia
lebih panjang dan lebih tipis. Nah, kalau ini itu yang lepasan, jadi jarumnya tempatnya berbeda sama itu apa namanya, benangnya. Kalau yang ini udah jadi satu. Ini belum, ini cuman ngajarin cara ininya ya, cara pasang ya. Tapi nanti kalau ininya harus sudah pakai handscoon, cuci tangan. Nah ini dijepit di sini ya. Kemudian kita ambil benangnya ya, udah cuci tangan ya. Nah ini kita buang, kita buang atasnya ya, terus diambil sesuai kebutuhan. Nah ini ditahan di sini, terus kita lingkarin ke bawah, terus ke situ ya, diulangin. Sini dipegang, ditahan, terus ke bawah situ, ke bawah, naik, terus ke bawah, baru dimasukin. Nah ini diatur panjangnya, yang ada sisi panjang sama ada sisi pendek gitu ya. Oke. Nah ini alatnya udah siap, terus kita cuci tangan. Cuci tangan harus pakai handscoon. Kayaknya cuci tangan pakai handscoon, terus kita sebelum hacking kita apain? Lupa. Kita siapin ininya dulu sebelum cuci tangan. Ya. Terus diganti jarumnya ya, kita udah ganti jarum. Habis itu kita cuci tangan, baru pakai handscoon. Nah ini lukanya kita disinfeksi terlebih dahulu. Nah kita nyiapin panjang benangnya tergantung panjang lukanya. Kalau lukanya cuman segini, jangan panjang-panjang, nanti diomelin perawat IGD karena boros ya. Terus kalau lukanya panjang, nah ini baru kita siapin yang lebih panjang. Jangan sampai kita bolak-balik ngambil ini karena buang waktu gitu ya. Kemudian misalkan kita lukanya di sini, kita pertama pakai NaCl, kemudian ambil yang baru,
ke povidone iodin, setelah itu NaCl lagi. Nah, pada kenyataannya di masyarakat itu kalau misalkan ada luka kadang suka dikasih kopi buat ngeberhentiin luka. Nah, kalau misalkan ada yang seperti itu, kita harus bersihkan, benar-benar bersih. Nah, caranya kita siram aja pakai NaCl, diguyur. Itu sambil kita bersihkan boleh pakai cleaner, boleh pakai klem. Ya, kita ambilin itu satu-satu. Kalau misalkan dia lukanya habis jatuh terus kena banyak pasir-pasir, itu juga harus kita bersihin. Karena kalau ada pasir maka bisa jadi potensi untuk infeksi ya. Jadi gitu, NaCl, povidone iodin, NaCl, tapi harus benar-benar bersih. Kita lihat jaringannya ya. Oke, setelah kita disinfeksi kita lakukan anestesi ya. Kita lakukan anestesi di anestesinya infiltrasi namanya. Kita lakukannya di ujung luka. Nah, ini kan ujung sini sama ujung sini. Nah, ini kita dari ujung sini kita arahkannya ke arah sana. Secara seputan 5 sampai 10 derajat. Nah, terus kita aspirasi dulu. Nggak ada darah. Nah, kita masukin dikit-dikit. Tarik, masukin lagi. Tarik, masukin lagi. Ini karena silikon ya, jadi nggak bisa dimasukin. Masukin lagi, tarik, masukin lagi. Nah, sampai udah agak ke ujung, kita pindah ke sana. Tapi jangan sampai keangkat. Tuh ya. Aspirasi lagi, masuk sampai keluar. Terus yang sisi ini seperti itu ya. Jadi dua sisi, ke arah sana, ke arah situ ya. Kalau anestesi sirkumsisi itu di pangkal penisnya 90 derajat sampai tembus fasia basnya. Kita aspirasi, tidak ada darah, baru kita masukkan. Nah, tapi jangan dihabisin karena sisanya untuk di area kulitnya. Gitu ya. Itu untuk anestesi lokalnya. Habis itu kita konfirmasi masih sakit atau tidak. Nah, Bu sakit nggak? Kalau misalkan dia bilang sakit, kita lihat ekspresinya gitu ya, beneran sakit atau enggak ya. Kadang tapi bukan terasa, kalau terasa tetap terasa gitu, tapi nggak sakit ya. Kalau terasa tetap terasa tapi tidak sakit. Oke, nah sudah bekerja anestesinya, kemudian kita lakukan etching. Nah, ini kalau dia yang nyambung. Kalau itu kan terpisah antara jarum dan benang. Kalau ini dia nyambung antara jarum dan benangnya. Kalian pada punya head tingkat kan? Nah, nanti di ada bawah dong. Nanti pakai punya sendiri-sendiri ya. Kalau ininya sih banyak ya. Ini kan bisa satu di sini, satu di situ. Nah, ini dia udah nyambung ya antara jarumnya dan benangnya. Nah, kita kunci kira-kira lebih dekat ke pangkalnya. Ini ya, 2/3. Oke. Nah, untuk
luka laserasi yang tepinya itu dia beraturan, kita bisa pakai teknik celujur. Tapi kalau laserasi yang tepinya dia tidak beraturan, kita pakainya yang horizontal. Ya, ini pertama teknik interruptus dulu. Jadi gini, jari 3 di sininya, di lekukannya, jari 2 tuh buat mengarahkan. Ya, kita jepit. Ya, kemudian keluar di sana. Ininya 2. Ini kepanjangan sih, ntar diomelin kalau digini. Beneran diomelin. Nah, segini cukup. 2. Oke, sampai lukanya tertutup ya, merapat. Terus 1. Oke, sudah. Kemudian kita gunting. Ini namanya teknik interruptus. Tuh ya, nanti dilanjut. Kemudian ada teknik celujur lagi. Horizontal itu boleh lihat gambarnya. Di manualnya putar sini manualnya. Oke, yang horizontal dari sisi ini terus ke situ. Nggak pakai kacamata, nggak lurus, mohon maaf ya. Nah, ini dia, kalau ini jarumnya dia yang ujungnya tajam ya. Kan tadi ada yang tajam, ada yang bulat. Oke, kemudian dari situ ke sebelahnya, ke sini, tapi kita kesanain ya. Kalau misalkan ini kita pakai backhand dari sini ke sebelahnya. Ambil satu-satu. Takut kena, panjang ini. Itu ya, nah itu rapat juga. Ini untuk yang lukanya yang tepinya tidak rata. Oke, jadi dari sini ke situ, terus dari kita pindah ke bawahnya, ke sananya. Itu ya. Terus sama 2, 1, 2.
dekatnya Vertikal. vertikal. Setengahnya dok. Jadi jauh, dekat-dekat, jauh dekat 3.500 Komunitas Jakarta. Ya, kalau vertikal jauh-jauh, dekat-dekat. Ini jauh. Ya, kalau misalkan keras boleh dikeluarin sedikit, terus kita masukin lagi. Terus Jauh. sekarang yang dekat. Dekat. Setengahnya dok. Nah, ini juga buat luka yang tidak rata. Kan rapat juga kan? Tapi kalau dia tepinya rata, kayak gini kan rata, yang terputus aja. Kan melihat efisiensi waktu. 2, 1, 2. Oke, habis itu digunting lagi. Terus apa lagi? Jelujur. Nah, jelujur itu dari ujung ke ujung. Kita harus lihat cukup enggak ininya. Ya. Jadi di ujung kita buat Simpul. simpul. Terlalu besar ini. Paling gampang sebenarnya ini ya, cepet. Jadi langsung ke bawah baru di akhir digunting. Ada terus kita jahit. Jadi jaringan ini disatuin, tapi dari ujung sampai ke ujung lagi. Kayak jahit baju. Ini benangnya putih lagi. Agak silver.
tadi nyontoinnya pakai yang ini aja ya, kan masih kelihatan. Nah, tapi diatur ya, jangan sampai terlalu ketat. Kalau terlalu ketat nanti dia jaringannya menumpuk. Kalau jahit kepala tuh capek banget. Di sini. Karena keras. Ini mah nggak ada apa-apanya. Ini kayak jahit muka nih kayak gini. Kalau jahit kepala keras, tapi nggak dalam, karena kan nggak ada ototnya kan, ototnya sedikit. Terus ini udah mau di akhir, jangan lupa kasih ini kan ada jarak nih, jangan sampai bolong ya. Kita ke situin, terus kita ke ujung. Terus terakhir ditutup. Nah, ini disisain dikit buat kita kunci. Ya, jangan lupa disisain ya di ujung. Oke, udah, itu the ujung. Udah kan ya yang dibuka? Sudah ada. Nah, nanti kalau di silkum itu ada figure of 8. Itu untuk kita menahan biar pembuluh darahnya kita salurkan itu aja. Figure of 8 itu hampir mirip sebenarnya kayak horizontal, tapi dia menyilang. Ini kanan atas, kiri bawah. Ya. Jadi tuh ini untuk pembuluh darah. Jadi di sini ada pembuluh darah di kulit penisnya yang harus kita ikat dulu sebelum kita potong biar tidak berdarah, perdarahannya biar nggak banyak. Itu ya, kanan atas ke kiri bawah, terus sebaliknya dari kiri atas ke kanan bawah.
Jadi ada angka 8 tuh di bawah. X kan. Terus 212 lagi. Itu yang figure of eight. Terus ada lagi yang suputan. Suputan awalnya sama kayak jelujur, cuman kita jahitnya di bawah hutan. Ya. Nah, ini yang pendek. Terus awalnya sama ya kayak jelujur. Nah bedanya kalau jelujur kan keluar ya, kalau ini di bawah hutannya. Jadi kita masukin. Diposisiin kayak gini. Terus itu ambil sedikit dulu. Kalau sakit dong kan udah dianestesi. Kalau sakit berarti anestesinya nggak benar. Tapi pasti kerasa ya dok. Terasa tapi nggak sakit. Pasti anestesinya sakit. Ini kalau sebenarnya Sakit. Ya pasti anestesi. Gitu ya, jadi dia Cantik ya. Cantik. ini nanti kalau kalian ikut pop mau SC mau abdomen sering disuruh Jahit. jahit ini seputar buat nutup ininya atasnya. Cuman awal-awal mah excited ya. Kalau banyak mah capek. Karena kan muka sayatannya lumayan lebar, lebih panjang dari ini. Nah ini pas narik jangan diusahakan jangan kena jarumnya ya. Pas kita pegangnya ini jangan kena ujung jarumnya karena nanti jadi tumpul.
Kalau uku buat yang udah vaskular tuh tipis banget ininya jarumnya. Kalau atau di luka wajah kalau yang jahit SPBK itu juga tipis banget ininya. Nah, terus kita keluarin Sama kayak jelujur juga aku sama kayak jelujur, ntar kita kunci. Nah, ini kita masukin lagi buat kita kunci, tapi disisain. Gitu ya. Nah, selesai. Nah, habis kita jahit, kita cuci lagi. Kita bersihkan lagi pakai NaCl. Kita lagi NaCl, terus povidon iodin, NaCl. Habis itu kasih salep antibiotik. Boleh salep antibiotik, boleh sofratul itu ya, lomatul yang kayak kasak ya, nanti licin kalau dikasih beneran. Oke, habis itu ditutup plester. Selesai. Ada pertanyaan? izin dok kalau cabut ini. Sabut benang tergantung, tinggal benang yang mana. Oh, izin dok kalau misalnya kayak pasien kontrol gitu. Nah, kita lihat dia udah kering atau belum. Kalau belum kering ya kita debridemen aja ya. Nah, biasanya di sekitar luka itu ada jaringan yang udah kering coklat-coklat. Nah, itu kita buang. Jadi pastikan dia ada vaskularisasinya. Maunya kita dasarnya darah merah. Ya. Atau coklat-coklat kayak koreng gitu. Nah, itu dibuang. Itu ya, kalau misalnya di sekitar lukanya ada korengnya itu kita buang, kita debridemen aja kalau dia belum kering. Tapi kalau udah kering, ini udah menyatu bagus, baru kita cabut. Gitu ya. Ya cabutnya kalau satu-satu ya di satu-satu begini. Oh, itu cabut biasa dok. Nah, ini makanya ada itunya buat cungkil. Tuh. Oh, Nah, ini harus dipastikan tercabut ya. termasuk. Dan apalagi kalau karena dihitung sesuai nggak yang kita cabut. Kita jahit. Yang kita jahit sama yang kita cabut sesuai atau tidak. Ada pertanyaan lagi? Kasih dong. Ini buat cabut toilet lah. Pertanyaan lagi? Setelah jangan lupa setelah pakai ini dekontaminasi, terus bersih-bersih, ini ditaruh di bak klorin, habis itu cuci tangan. Oke, silakan latihan. Terima kasih.